Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa aswajihi wa durriyatihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu qadimuna ila Allah faltandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab pada saat ini sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan kesempatan, limpahan rahmat dan anugerah serta karunia, sehingga kita saat ini masih dapat melaksanakan, dipilih oleh Allah untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab perjuangan beliau bersama para sahabat-sahabat beliau perjuangkan bagaimana umatnya yang jauh nanti akan lahir dapat menikmati nikmatnya iman, dapat menikmati nikmatnya Islam, sehingga tidak sedikit air mata dan darah keluar daripada organ tubuh beliau yang mulia untuk memperjuangkan keutuhan iman, memperjuangkan keutuhan Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini bertepatan Jumat pada hari 10 Zulhijjah, yang mana puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu tahun yang lalu terjadi, di mana hari ini menjadi peristiwa yang sangat besar, menggetarkan langit dan seluruh penduduk-penduduknya. Pengorbanan sejarah atas pengorbanan seorang ayah mengorbankan anaknya demi siapa? Demi Tuhannya, demi Robnya, demi zat yang dianggap layak untuk disembah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat momentum Idul Adha pastinya memaksa kita untuk mengingat kembali tentang sejarah di mana terdapat sebuah keluarga yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, sebuah keluarga yang telah lulus ujiannya dengan predikat mumtaz, dengan predikat kumlot tanpa ada sedikit pun cacat. Sebuah keluarga yang mana suami, anak, istri semuanya diridhoi oleh Allah, sehingga keturunan-keturunannya juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang paling tinggi, yaitu menjadi Nabi Allah. Keluarga ini keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja dari banyak sekali hikmah yang kita bisa dapatkan daripada ceritanya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita akan sedikit saja membahas, yaitu salah satunya betapa teguhnya
beliau menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, ujian yang diberikan oleh para nabi dan para rasul dan kasih-karunia Allah ini bukan berarti mereka ini memiliki dosa sehingga akan dihapuskan sebab ujiannya. Ujian-ujian diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, sejatinya Allah hendak menaikkan derajat-derajat beliau. Sehingga Nabi Ibrahim pun mendapati ujian ini bukan karena sebab banyaknya dosa Nabi Ibrahim, karena hendaknya diangkat oleh Allah derajat beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini telah dikatakan oleh para ulama, ad-dunya darul imtihan, dunia tempat ujian. Seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini sejatinya sedang diuji. Berlimpahnya hartanya bukan sebuah kesuksesan, bukan sebuah tanda Allah cinta kepadanya, melainkan sebagai ujian. Apabila berlimpahnya harta, diberikannya lebih harta dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hambanya ini menjadi lebih takwa, hambanya ini lebih jauh lebih takut atas azab-azab Allah, lebih takwa atas perintah-perintah Allah, maka sejatinya dia akan lulus, maka sejatinya dia akan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila sebab harta ini justru dia jauh daripada perintah-perintah Allah, justru malah semakin dekat dengan larangan-larangan Allah, semakin berani dengan Allah, maka sejatinya harta yang diberikan oleh Allah adalah sebuah laknat, sebuah musibah yang akan menghantarkan dia kepada azab-azab yang telah Allah segerakan. Sama halnya dengan kemiskinan. Kemiskinan juga bukan sebuah tanda bahwasanya Allah ini benci kepada salah seorang hamba. Bukan tanda bahwa dia ini telah gugur, dia ini telah gagal daripada ujian. Kemiskinan adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang ini diberikan kemiskinan tapi dia tetap bersabar dalam hatinya, tambah taat dia, tambah tidak berani dia melanggar perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, maka sejatinya kemiskinan yang sedang menimpanya adalah sebuah ujian yang akan lulus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya semua keadaan kita ini tidak adalah yang menunjukkan bahwasanya Allah cinta atau Allah benci kepada kita. Yang menunjukkan Allah cinta atau Allah benci kepada kita yaitu satu, apapun ujian yang Allah berikan, bagaimana sikap kita. Apabila sikap kita masih istiqomah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhasil ujian kita ini lulus, alhasil kita ini masuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apapun keadaannya, apabila kita menjadi orang yang jauh daripada Allah, orang yang berani untuk melanggar syariat-syariat Islam, maka sejatinya kita telah gagal, kita telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita adalah hamba yang telah diberikan banyak sekali sejarah-sejarah dan kita diperintahkan hanya untuk mengambil pengalaman. Maka dari itu renungkanlah khususnya untuk kisah Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang bertakwa hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Jalallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis solihin al amilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rabbik fir warham wa anta khairur rahimin.